Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan masalah rezeki ya. Lupakan dulu tentang asmara. Kita lanjut ke rezeki buat zodiak siapa kali ini di bulan Januari 2024 di awal tahun 2025 ya. Di bulan Januari 2025 di awal tahun 2025. Buat zodiak Leo, gimana rezekinya di bulan Januari ini? Kita buka ceritanya seperti apa. Kita lihat keadaannya ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini kartunya, kita buka ceritanya Leo. Ada apa di keadaannya? 3 kartu pertama kita jadikan sebagai keadaan seperti apa di zodiak Leo. 4 kartu buat zodiak Leo nya ngelakuin apa dari keadaan yang ada. 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitar ya, di keadaannya seperti apa. Ini kenapa readingan dibuat, buat jaga-jaga ke depannya, hal apa yang harus dihindari, hal apa yang harus dilakukan dari keadaan yang ada. Kita buka ceritanya seperti apa Leo. Halo. Sedang apa katanya di keadaannya, bimbang di pilihan. Ini di usaha, di rezeki ya, kayak bimbang di pikiran mau kemana, ke kiri ke kanan. Kadang kita udah nentuin gitu ya, ini aku di usaha, di rezeki bisa mau ke arah sini gitu. Kadang ada godaan, ada cobaan di keadaannya, kadang ada tawaran lain. Ini kayak ada tawaran lain yang seimbang dari targetnya gitu. Ada kayak ini target, kita udah punya target kemana gitu ya, tapi ada tawaran lain, jadi bimbang di pikiran mau kemana sih sekarang tujuannya. Nah, kita buka readingannya seperti apa, siapa tahu ketemu gitu ya di bulan Januari ini buat zodiak Leo yang bimbang ngambil keputusan, bimbang ngambil jalan kemana gitu, bimbang tapi bimbang di pikiran gitu, belum usahain, belum ngelakuin, masih dalam pikiran bimbangnya. Kita buka ceritanya seperti apa ya. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih banyak yang udah ikutin sosmed-sosmednya ya. Semua sosmednya makasih banyak. Salam kenal buat semuanya. Kita lanjut ceritanya Leo, di keadaannya seperti apa gitu. Kenapa bisa bimbang gitu, kenapa bisa jadi ragu. Padahal biasanya awalnya udah punya tujuan kemana, udah yakin. Tapi karena ada godaan bisa, atau emang jalan bisa ya. Jadi kitanya bimbang di pikiran harus kemana. Nah, kita lihat keadaannya seperti apa ya. Ini terkunci sama pemikiran sendiri, jadi dibimbang ini, dibingung ini ya, nggak bisa ngambil keputusan. Biasanya orang di keadaan gini harusnya minta saran ke orang-orang sekitar, minta saran ke orang-orang terdekat gitu ya, ke orang kepercayaan, ke orang yang paling dekat sama kita. Nanti kita tampung sarannya yang terbaik kemana gitu aja ya. Soalnya orang di keadaan gini kadang terkunci pemikirannya Kak, karena terlalu penuh gitu ya. Karena kita yang ngejalanin semua ini, jadi kadang kita nggak ngeh sama keadaan sekitarnya. Ini yang baik buat zodiak Leo kemana sih ke depannya gitu. Jadi bingung sendiri, makanya kalau bisa nanya ke orang, ke teman, bisa ke orang kepercayaan, bisa ke orang terdekat, bisa ya nanya-nanya. Ini kartu paling bawah tentang berpikir maju ke depan. Jangan stuck di tempat Kak. Kalau sekarang bingung gitu ya di pikiran, jadi kitanya jadi malas ngapa-ngapain. Ini kartu paling bawah, maju, berarti harus tetap berpikir buat ke depan, kemana arah tujuannya. Ini yang jadi penghalang keadaan ini ya. Kitanya nggak sayang kayak gini Kak, developer ini yang jadi ini ya. Ini baru di keadaan kita udah ngelakuin hal yang kita sayang, yang nyaman di keadaan kita gitu ya. Pekerjaan kita nyaman di sini gitu, atau kita ini lebih ke kenyamanan, lebih ke maju ke depannya, lebih ke kenyamanan Kak. Kayak gini, kita lagi ngusahain apa yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Terus ada pilihan lain, yang pilihan lain itu kayak nawarin sesuatu yang lebih dari keinginan kita ini gitu. Padahal sekarang kita lagi ngejalanin sesuatu di keadaan yang nyaman gitu ya Kak. Udah nyaman di sini, enak. Cuman pasti masalah-masalah datang. Ada tawaran yang lebih baik lagi gitu ya. Kakak aja bingung ini mau ngambil yang mana buat kedepannya. Kita lihat keadaannya ini. Benar tadi sarannya ya, sebenarnya tanya sama orang sekitar, tanya sama keadaan orang-orang yang dekat sama kita gitu. Ini baiknya kemana gitu, minta saran buat keadaan ini.
Kita buka energinya ya, seperti apa di keadaan Leo yang sekarang keadaannya, terus keadaan sekitarnya gimana, harus maju atau emang maju ke pilihan lain. Kita buka aja energinya di sini. Ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ceritanya zodiak Leo. Ini ada sakit hati di keadaan ini ya. Masih takut gitu, tapi keadaan sebelumnya udah berani, cuman masih ada dendam, masih ada anak the devil. Ini keadaan sekitarnya seperti apa, ngedukung kemana harusnya gitu ya. Target kedepannya berusaha ninggalin Kak, walaupun berat. Kita nyaman di keadaan ini gitu ya, enak ngusahain yang sekarang soalnya sama apa yang kita inginkan jalannya. Tapi dari sini ada permasalahan ya, ada the devil, terus ada kecewa juga yang zodiak Leo rasakan. Jadi sebenarnya ngusahain dengan rasa kecewa, nanti kedepannya nggak akan bener Kak. Nyari yang nyamannya kemana, keadaan tenangnya kemana, soalnya ini keadaan Leo di keadaan sebelumnya juga udah nyoba depul, udah nyoba mau nyari jalan lain lagi gitu ya. Jadi keadaannya dari kartu paling bawah Kak, saya buka ceritanya dari kartu paling bawah tentang Knave of Swords. Berusaha berpikir buat kedepannya, bukan buat sekarang, bukan buat keinginan kita ya. Berpikir buat kedepannya, kemajuannya kemana. Ini kartu konfirmasinya Leo ya. Kita buka ceritanya. Halo Leo. Ada desan Kak, di sana ada kebahagiaan yang akan dicapai. Kebahagiaan yang akan dicapai di mana? Kebahagiaan yang akan dicapai gini, kita harus punya tujuan yang jelas kemana gitu ya. Jadi yang dipikirkan sekarang mau kemana, arah tujuannya. Nanti kita buka cerita keadaan sebelumnya nyuruh kemana. Ini the strength tentang cobaan yang datang mengharuskan kita buat sabar di keadaannya, sabar dulu gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi di keadaan ini, terus kadang keadaan ngarahin kita buat kemana, arah nanti ke depannya. Jadi lakukan aja yang terbaik untuk keadaan ini. Seperti tadi tanya ke orang terdekat kita kemana baiknya gitu ya. Terus harus ngambil keputusan yang tegas. Mau kemana untuk kebahagiaan ini. Emang di setiap perjalanan, di setiap keinginan, cobaan-cobaan pasti ada ya. Nggak akan semulus apa, soalnya kalau kitanya punya target kemana, keadaannya dipermudah, nantinya kedepannya nggak akan mensyukuri apa yang kita dapat di keadaannya. Kita lanjut ceritanya ya, seperti apa. Ini terkunci di pemikiran sendiri, soal pekerjaan, soal usaha, soal yang kita usahakan. The Emperor ada keberanian. Kalau punya keberanian gini biasanya berani ngambil keputusan gitu ya di awal bulan, di bulan Januari 2025 ini mau ngambil keputusan yang berani kemana arah yang dituju, apakah maju ke keadaan yang sekarang kita cintai, kita sayangi. Tapi di sini ada the devil, ada sakit hati, udah ngerasain sakit hati gitu ya. Kenapa ngerasain sakit hati? Karena kitanya terlalu berharap sama apa yang kita kejar, makanya pas harapannya nggak tercapai kitanya ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, kayak terhianati sama apa yang kita usahakan. Ini ada pilihan lain Kak, walaupun keadaannya kita belum nyaman sama kerjaan itu ya, belum tenang sama kerjaan itu, belum senang. Tapi ini tentang perubahan, King of Pentacle, tentang perubahan dari segi keadaan. Untuk perbaikan nanti ke depannya, Kak, mudah-mudahan emang ini jalannya gitu ya. Pertimbangkan lagi, tanyakan sama orang terdekatnya kemana harusnya, terus nanti ambil sendiri mau kemana arah tujuannya ya. Kita buka dari keadaan ini, zodiak Leo-nya, apa yang sedang zodiak Leo rasakan, apa yang dialami zodiak Leo di keadaan ini. Ini ada rasa sakit hati yang sekarang dirasakan orang gitu ya. Kalau ngusahin apa-apa, kalau ngelakuin apa-apa, kalau kitanya perasaannya nggak enak, sakit hati, kitanya nggak akan nyaman Kak. Apa yang kita lakukan pasti murung gitu ya, rarungsing, cek bahasa Jerman nama rarungsing. Pusing di pikiran. Kita buka ceritanya ya. Ini dulu ada jalan lagi. Dulu tentang solusi ya, jalan terbaik, buka lembaran baru aja. Harus yakin sama pilihannya. Ini ada dulu ada solusi, biasanya targetnya ke the devil, menghilangkan candu gitunya. Candu teh permasalahan dari rasa sakit hati yang ada. Mungkin sama jalan lain, di jalan lainnya kita bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman. Soalnya kalau di sini ada kesedihan yang terus dipikirkan. Jadi kayak apa ya, udah ngerasain sakit di jalan ini gitu ya, di usaha ini, di rezeki ini, di usaha bisa kita terus aja ngejalanin. Ada kepikiran kan, Nine of Swords, sakit karena pemikiran sendiri gitu ya, karena rasa kecewa yang ada. Target kedepannya di keadaan ini mau ngambil keputusan kemana gitu. Ini keadaan sebelumnya sebenarnya zodiak
Leo udah nyoba gitu ya buat nyari jalan lain, udah pernah nyoba buat nyari jalan lain. Cuman buat saat ini kayak yang ini aku berani nggak buat maju ke depannya, itu perasaan asa nggak ngasih, perasaan takut gini takut gitulah gitu. Justru harus lebih takut kita berada di tempat yang salah gitu ya Kak. Soalnya ada rasa kecewa di sini, ada rasa sakit hati, terus ada dedepil juga, ada candu yang masalah-masalah terus nggak berhenti. Target kedepannya seopson Kak, mau nemu jawaban untuk keadaan ini, mau kemana kita arah ke depannya, ke opson terus usahakan aja ya. Di keadaan sebelumnya, ini keadaan sebelumnya The Full udah nyoba mau nyari kebahagiaan lain, ini ada The Star, ada kebahagiaan yang akan dicapai nanti di depannya. Berarti ini tentang jalan ya, dikasih jalan gitu, ada jalan yang terbaik buat zodiak Leo buat nanti ke depannya. Energi The Full ngewakilin tentang mencoba lagi di keadaan sebelumnya. Zodiak Leo udah pernah mau nyoba, oh ya aku mau mulai lagi dari awal gitu ya, cuman bingung di pikiran karena kitanya masih membutuhkan usaha itu, masih membutuhkan rezeki itu, masih membutuhkan keadaan itu, makanya belum berani buat maju di keadaan sebelumnya. Targetnya kemana ini? Lebih ke ego pentacle. Zodiak Leo di keadaan itu nyaman nggak, tenang nggak, bahagia nggak sama keadaannya, balik lagi ke situ ya. Kalau nggak nyaman nggak tenang, segimanapun rezeki yang kita miliki yang datang ke kita, kitanya nggak bisa mensyukuri apa yang dimilikinya, nggak akan bertambah kebahagiaannya, malah kedepannya juga ada Devil. Ini dari rasa sakit hati biasanya ada Devil ya. The Devil sakit hati, ngerasain sakit hati terus ya di keadaan teh. The Devil malah jadi candu, bisa jadi permasalahan. Soalnya The Moon teh lamunan-lamunan larinya ke lamunan-lamunan negatif gitu Kak. Jadi jauh dari perasaan bersama teh. Ini Hermit ya, target kedepannya Hermit nyari jalan. Kalau nyari jalan gini, ini ke depannya Hermit nyari jalan. Soalnya di keadaan ini kayak nggak nyaman, masalah datang, nanya ke teman, nanya ke orang dekat, kemana sih jalan yang terbaik buat keadaan ini gitu. Biar kita tahu, ini Hermit biasanya dikasih petunjuk nanti ya, didekatkan sama orang yang ngasih saran, ngasih apa buat kedepannya. Biasanya Hermit berbentuk orang, bisa berbentuk jalan, berbentuk apa ya, kadang ciri-ciri gitu ya, ciri-ciri khusus. Aku yang tadinya nggak niat kemana jadi kemana gitu, bisa dari keadaan yang ngingetinnya. Ini kita lihat keadaan sekitarnya seperti apa di keadaannya ya. Ini udah ada maju, rezeki akan datang, tapi kitanya jangan bingung dipikirkan ya, di pikiran kalau emang udah berasa rezekinya udah bisa. Ini kembali lagi ke diri sendiri ya. Kalau kita nyaman ngusahain sesuatu, nyaman di keadaan itu, pasti kedepannya bisa bertambah kebahagiaannya. Tapi kalau kita ngusahain sesuatu di keadaannya masih banyak masalah, berantem apa, kedepannya nggak akan benar buat nanti kedepannya. Ini target dari keadaan sekitar, kayak yang nyuruh sendiri teh nyari ketenangan. Kemana sih tenangnya di keadaannya, nyamannya kemana, tenangnya kemana, biar nanti rezeki lancar ngalir gitu ya. Yang ditakutin apa dari keadaan ini? Ini takut di jalannya, ini benar nggak jalan yang dipilih, benar nggak, betul nggak, jangan takut ya. Kalau emang udah yakin sama pendiriannya, karena ini emperor mah harus berani buat perubahan-perubahan yang ada, lakukan. Ini target ke depan dari keadaannya apa? Kayak yang nyuruh pergi buat nyari kebahagiaan di sana. Itu walaupun berat buat ninggalin keadaan ini, berat. Kenapa? Karena kitanya sayang gitu sama apa yang kita usahakan selama ini, masa mau ditinggalkan. Ini berat, tapi di depan ada kebahagiaan katanya ya. Mudah-mudahan ini nggak akan semua resonate Kak. Jadi bijak dalam mendengarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan gitu ya. Cerita keadaan Leo-nya seperti itu di rezeki awal bulan, di bulan Januari ini. Terima kasih banyak yang udah nyaksikan readingannya, terima kasih yang udah support terus, dukung terus channelnya, makasih banyak yang udah belanja di linknya, makasih yang udah share ya, yang udah komen, yang udah ketik like-nya like, tombol like ya, tombol sukanya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.